Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Brilian Nisa Ulatifah, kemudian teman saya Dwi Lestari dan Dwi Pujiono akan membawakan makalah kami yang berjudul Studi Materi Pokok Bahasan Mata Pelajaran Fikih Madrasah Aliyah kelas 11 semester 1 kurikulum 2013. Dalam makalah kami membawakan 4 poin pembahasan. Yang pertama, ketentuan jinayah dan hikmahnya. Yang kedua, hudud dan hikmahnya. Yang ketiga, hukum Islam bughot dan hikmahnya. Dan yang keempat, ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya. Langsung saja masuk pada poin yang pertama, yaitu ketentuan jinayah dan hikmahnya. Pengertian jinayah secara bahasa bermakna adzambu, yang berarti dosa. Juga bisa bermakna al-jarm, yang artinya kejahatan atau kriminalitas. Sedangkan secara istilah, jinayah ini didefinisikan oleh salah satu tokoh, yaitu Al-Jurjanji, bahwa jinayah ini sebuah perbuatan yang terlarang dan terkait dengan doror atau sesuatu yang membahayakan, baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Syarat jinayah. Berhubung jinayah ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara, maka jinayah ini hanya ditunjukkan kepada orang yang sudah baligh. Perbuatan merugikan yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil tidak dikategorikan sebagai jinayah atau jarimah, karena mengingat mereka itu bukanlah orang yang dapat memahami kewajiban atau taklif. Kemudian rukun jinayah. Rukun jinayah itu ada 3. Yang pertama, adanya unsur formal, yaitu ketentuan nas yang melanggar perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman. Kemudian yang kedua, adanya unsur material, yaitu pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara, atau sebaliknya tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan syara. Dan yang terakhir, adanya unsur moral, yaitu pelaku adalah orang yang memahami khitab atau taklif, sehingga sanksi hukuman dapat dijatuhkan atas perbuatan yang dilakukannya. Kemudian masuk pada pembagian jinayah. Pembagian jinayah ini juga ada 3. Yang pertama, jinayah yang terkait dengan nyawa manusia, yaitu pembunuhan. Kemudian yang kedua, jinayah yang tidak terkait dengan nyawa. Dan yang ketiga, jinayah yang sebagiannya terkait dengan nyawa manusia dan sebagiannya tidak terkait dengan nyawa manusia. Kemudian yang terakhir, hikmah jinayah. Hikmah jinayah ini ada banyak sekali. Yang pertama, menjaga dan menyelamatkan kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, menempatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Yang ketiga, membatasi kemauan manusia untuk berbuat semena-mena terhadap jiwa manusia. Yang keempat, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Yang kelima, mengangkat dan menolong orang yang teraniaya. Yang keenam, menunjukkan sikap patuh terhadap hukum Allah. Dan yang terakhir, menciptakan kehidupan yang damai sepanjang masa. Sekian, terima kasih penjelasan materi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Tadi saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Mbak Brilian Nisa Ulatifah. B. Hudud dan hikmahnya. Pengertian hudud. Hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang artinya suatu pembatasan antara dua perkara atau penghalang di antara dua hal yang menghalangi bercampurnya salah satu dari keduanya dengan yang lain. Menurut syar'i, hudud adalah hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syara untuk mencegah dari terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama. Ada macam-macam hudud. Yang di sini saya akan membahaskan 2 macam-macam hudud. Yang pertama, zina. Zina adalah melakukan hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dan bukan pula dengan budaknya. Yang A, zina muhsan. Zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah atau pernah menikah. Kemudian mereka diberikan hukuman 100 kali cambuk dan kemudian dirajam. Yang kedua, zina ghairu muhsan.
Zina gairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum menikah atau belum sama sekali memiliki suami maupun istri. Mereka kemudian diberikan hukuman 100 kali cambuk dan kemudian diasingkan selama setahun. Yang kedua, qadzaf. Qadzaf adalah menuduh atau berburuk sangka orang baik-baik berbuat zina dengan tuduhan secara terang-terangan. Dan saya akan membahaskan tentang hikmah hudud. Hikmah hudud diantaranya dapat terjaganya kehormatan orang-orang muslim dan kemuliaannya, sehingga masyarakat dapat terhindar dari berbagai akhlak bejat. Agar dapat berkelangsungan di kehidupan masyarakat, dapat terciptanya ketenangan, kerukunan, dan persaudaraan yang kokoh antara kaum muslimin atas satu dengan yang lainnya. Hukum Islam bugot dan hikmahnya. Pengertian dan hukum bugot. Kata bugot adalah bentuk fiil dari bahwa ya bagi yang berarti mencari maksiat, melampaui batas, berpaling dari kebenaran, zolim. Sedangkan menurut istilah syara, bugot berarti orang-orang yang menentang imam dengan jalan keluar dari pimpinannya dan menolak kewajiban yang dibebankan kepadanya. Dan mereka mempunyai alasan, pengikut, dan keikutsertaan ada imamnya tersendiri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 9, bahwa hukum bugot adalah haram dan dapat diperangi sampai mereka kembali taat ke jalan Allah. Di antara pengertian bugot di sini saya akan membahaskan tentang hikmah dilarangnya bugot. Hikmah dilarangnya bugot yang pertama, agar umat Islam hanya ada satu komando yaitu imam sah. Yang B, menyadarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Yang C, mengingatkan agar senantiasa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk presentasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Pujono. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya. Yang pertama, peradilan. Peradilan atau dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata qada', berarti memutuskan, memberi keputusan, menyelesaikan. Dan menurut istilah adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan atas setiap perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kalau peradilan Islam, maka yang dijadikan dasar adalah hukum Islam. Peradilan Islam bertujuan pokok untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tegaknya hukum Islam. Yang kedua, hakim. Hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas mengadili. Ia mempunyai kedudukan yang terhormat selama berlaku adil. Syarat-syarat hakim. Untuk menjadi hakim harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya, yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua balik dan berakal, yang ketiga laki-laki, yang keempat merdeka, yang kelima adil, yang keenam memahami hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis, dan yang keenam dapat mendengar, melihat, mengerti, baca tulis, yang terakhir adalah memiliki ingatan yang kuat. Dan yang ketiga adalah penguat dan bukti. Penguat adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat. Penggugat disebut juga dengan pendakwa. Barang bukti atau bayinah adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya. Barang bukti tersebut dapat berupa surat-surat resmi, dokumen, dan barang-barang lain yang dapat memperjelas masalah terhadap terdakwa. Yang keempat, tergugat dan sumpah. Orang yang terkena gugatan dari penggugat disebut tergugat. Tergugat dapat membela diri dengan membantah kebenaran gugatan dengan menunjukkan bukti-bukti administrasi dan bahan-bahan yang menyakitkan. Di samping melakukan sumpah, bila seseorang pendakwa menuduh suatu hak kepada orang lain, sedang dia tidak mampu mengajukan bukti, maka tertuduh harus bersumpah untuk mengingkari apa yang dituduhkannya. Dan yang kelima adalah saksi. Saksi adalah orang yang diperlukan
oleh pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan tujuan perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan, dan saksi harus jujur dalam memberikan kesaksiannya. Dengan dihadirkannya saksi akan dapat membantu para hakim dalam rangka memberikan putusan sesuai dengan kebenaran. Yang keenam adalah hikmah peradilan. Yang pertama adalah terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Yang kedua, mendorong untuk mengingatkan ketakwaan kepada Allah SWT bagi semua pihak. Yang ketiga, mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa. Yang keempat adalah terwujudnya ketentraman dan kedamaian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.